Filipi 3 ayat 14. Beginilah bunyi firman Tuhan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Teman-teman, di sini ada salah satu cerita tentang seorang pemuda yang bernama Sam. Dia bekerja, berusaha mengumpulkan dana untuk masuk ke salah satu perguruan tinggi. Nah, setelah dia berhasil mengumpulkan dana tersebut, ia akhirnya masuk perguruan tinggi dan mengambil jurusan hukum. Sebab ia ingin sekali menjadi seorang pengacara. Namun, di saat dia sudah mulai mengikuti perkuliahan, dia merasa susah sekali untuk belajar. Oleh sebab, ia tidak bisa meninggalkan kebiasaan yang lama. Bergaul bersama dengan rekan-rekannya, teman-temannya, menghabiskan waktu di luar, daripada dia berusaha untuk konsentrasi belajar. Sehingga ia kekurangan tidur. Suatu hari sewaktu dia sedang belajar untuk mengerjakan tugasnya, saya merasa sangat mengantuk sekali. Sebab dia baru saja menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya hingga agak larut. Saya mengambil air dan mencuci mukanya dengan air dingin supaya ia dapat tetap terbangun. Ia berhasil belajar sebentar, tetapi kembali lagi dia merasa mengantuk. Singkat cerita, teman-teman, Sam akhirnya memutuskan untuk keluar dari university tersebut dan berhenti berkuliah. Dan ia kembali ke rumahnya, ke kampung halamannya, dan kembali dia melakukan pekerjaan yang lama. Nah, orang-orang di kampungnya bertanya kepadanya, "Loh Sam, katanya kamu sekolah, kenapa kamu kembali?" Saya menjawab kepada mereka, sekolah sangat membosankan. Tidak tahu apa tujuannya harus belajar hal-hal yang tidak perlu." Teman-teman, sebagian orang yang mengalami kegagalan dalam pendidikan oleh sebab tidak bertahan dan akhirnya menyerah kepada tantangan. Nah, apa yang terjadi bila kita membaca Alkitab? Ada beberapa pertanyaan di sini. Apakah mungkin saat kita membaca Alkitab, pikiran kita tidak terfokus dan malah menerawang jauh ke tempat yang sangat jauh? Atau apakah kita akan merasa mengantuk saat membaca Alkitab? Apakah kita melakukan seperti yang telah dilakukan oleh Sam, yang akhirnya kita akan berhenti membaca Alkitab? Apakah teman-teman, Alkitab yang ada di rumah kita hanya kita taruh di atas rak? Mungkin sudah selama 1 bulan tidak kita pegang, tidak kita baca. Sudah 2 bulan atau bahkan sudah 6 bulan, bahkan mungkin sudah dalam hitungan tahunan. Atau kita buat yang seharusnya Sam buat, bukannya menyerah, yaitu kita mengambil waktu kita, memberikan waktu kita yang hanya kita buang percuma untuk membaca Alkitab tersebut. Teman-teman terkasih, mungkin tidak banyak orang yang berhenti bersekolah sebab pikiran mereka tidak fokus. Mereka sering menerawang jauh ke tempat yang jauh saat mereka berhadapan dengan pelajaran. Namun, banyak orang yang berhenti belajar Alkitab dan gagal mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan Pencipta
oleh sebab dasar yang sama. Ini tidak masuk di akal, bukan? Kita harus memberikan usaha yang cukup banyak untuk hal yang berhubungan dengan kehidupan yang kekal, teman-teman. Paling sedikitlah sebanyak usaha yang diberikan untuk mencapai karir kita di dunia ini. Teman-teman terkasih, tantangan memang banyak, godaan pun banyak. Namun, kita perlu mengambil waktu kita untuk bersama dengan Tuhan. Jangan menyerah karena kemalasan kita, karena kebosanan kita, karena ketidaktahuan kita lebih dalam tentang firman Tuhan. Kita perlu waktu dengan firman Tuhan. Mintalah tuntunan Roh Kudus agar membuat kita menyukai firman Tuhan, menyukai tentang kebenarannya. Sebab ini sajalah yang dapat membuat Tuhan bekerja dan mengubah kehidupan kita. Kiranya melalui firman yang singkat ini akan membuat kita lebih paham keberadaan kebenaran di dalam kehidupan kita. Kiranya dengan kita meluangkan waktu kita, kita lebih memahami siapa kita manusia yang tidak memiliki kekuatan apapun dalam kita mencapai kesuksesan di dalam kehidupan kita di dunia, dan kesuksesan kita di dalam kita terus menjaga iman kepercayaan kita kepada Tuhan pencipta kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita.